Alhamdulillahilladzi bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta rekan-rekan perangkat desa, yang saya hormati nenek mama, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Lubuk Sakat, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Ketua LPM beserta anggota, yang saya hormati rekan-rekan kepala dusun sedesa Lubuk Sakat, Ketua RW, Ketua RT sedesa Lubuk Sakat, dan yang saya hormati Ibu PLKB Kecamatan Persendian Raja, Ibu Erlinda, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK beserta anggota. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta hidayah kepada kita bersama, sehingga pagi menjelang siang ini kita masih bisa bersama-sama hadir dan berkumpul di aula kantor Desa Lubuk Sakat ini. Tentunya dalam memenuhi undangan Bapak Kepala Desa perihal serah terima anak mahasiswa KKN Unri tahun 2022 ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu kita berselawat, tentu dengan harapan kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, maaf kami sudah lupa tadi, yang kami hormati anak-anak mahasiswa dari KKN Unri yang juga telah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin untuk mempersingkat waktu, ada beberapa acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, dan kami juga mohon maaf kepada bapak ibu mungkin karena keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan acara pada pagi ini, dan juga mungkin karena memang dosen DPL anak dari mahasiswa KKN Unri ini belum bisa hadir karena beliau ada kegiatan, masih ada kegiatan di kampus, dan pada sampai saat ini masih berada di perjalanan tentunya. Mungkin sebagai pembukaan dari protokol dan kita memasuki acara selanjutnya, itu sambutan Bapak Kepala Desa sekaligus nanti perkenalan dan pemaparan dari monografi desa secara singkat tentunya tentang Desa Lubuk Sakat kepada Bapak Zainuddin SH. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua BPD dan jajarannya, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua LPMD dan jajaran, kemudian para kepala dusun, Ketua RW, Ketua RT, Ketua Pemuda, kemudian para ibu kadar PKK dan Posyandu, Kampung KB, dan istimewa untuk Bu Linda yang telah sempat hadir pada acara ini. Beliau adalah DLKB Kecamatan Kerja. Terima kasih banyak. Kemudian Mama dari Pemecah Pandai, tokoh adat, tokoh agama, terusnya kepada adik-adik
anak-anak juga bisa panggil ini kepada anak saya, para adik-adik mahasiswa KKN Undri. Bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini walaupun sedikit melenceng, harusnya undangan jam 9 pagi, sekarang sudah hampir jam 11 siang, sudah menunggu kurang lebih 2 jam. Ini bukan atas kelalaian kita tadi sempat menunggu, berharap dosennya hadir. Kemudian para dididik ini atau yang mewakili BEM-nya ada, ada sama saya ya. Untuk BEM juga. Kemudian acara ini sebenarnya untuk serah terima antara mahasiswa KKN Undri dengan masyarakat usaha. Saya sudah hubungi Pak Sekdes, ini acara seperti apa? Kalau untuk kecamatan secara simbolis sudah begini ya. Nah, saya maunya setelah terima ini berikut dengan perkenalannya, karena mereka ini akan ada di kampung kita ini selama 40 hari dan mereka berdomisili di sini sebagai pengabdi. Ada timbal baliknya, kita menimba ilmu dari mereka, kemudian mereka juga mencari ilmu di kita. Jadi kalau tak kenal nanti bagaimana cara kerjasamanya menurut saya. Kemudian jumlah mereka ada 10 orang, terdiri dari 3 orang yang laki-laki dari berbagai fakultas, ada 7 orang yang perempuan. Adik-adik, para mahasiswa yang kami hormati, sebelum kita jauh melangkah, saya akan kenalkan dulu desa kita. Kalau kita nggak tahu batas desa, berapa jumlah penduduknya, apa yang ada itu bingung. Tapi setidaknya dari penyampaian saya, kalian sedikitnya akan kenal bagaimana Lusakat ini. Lusakat ini terdiri dari 3 rusun. Rusun 1 namanya Harapan Makmur. Kemudian rusun 2 namanya Rusun Sinar Harapan. Ini berada pada posisi rusun 2. Kantor desa, wilayah, TK, SD itu berada pada posisi kedua. Batas wilayahnya jalan raya sampai Kampung Pinang. Kemudian untuk rusun 2 berbatas dengan SPBU. Dari jalan SPBU ke sini itu sampai jalan raya itu rusun 2. Untuk rusun 2, rusun 3 itu dari SPBU ke kampung. Kita di sana itu selatan Beni Desa Pantai Raja, kecamatannya Prencan Daya. Kita juga Prencan Daya. Kemudian luas wilayahnya kurang lebih 15 juta meter. Coba berapa ya? 15 juta meter sama dengan 15 kilo persegi. 3 kilo kali 5 kilo. Utara selatannya 3 kilo, timur baratnya 5 kilo. Jumlah luasnya 15.000 km. Masyarakatnya heterogen, asal usulnya Melayu, keturunan Melayu. Oleh karena perkembangan zaman, banyak para pendatang. Sekarang berbanding 40-50. Jawa, Batak, Nias, komplit di sini. Jadi adik mau menyambut sana itu ada berbagai ras yang harus didekati. RT kita juga ada orang Jawa, RT kita ada orang Jawa, ada orang Sunda. Artinya di sini dengan adanya heterogen sudah berbaur semua. Dan lagi memandang ini putra daerah asli, ini perasaan sudah ada lagi. Kita semua di sini menyatu. Kemudian untuk lembaga ada 3 lembaga.
satu lembaga pemberdayaan, satu lagi lembaga permusyawaratan, satu lagi lembaga adat. Lembaga adat dipegang oleh 4 orang yang sama. Satu di antaranya Migato. Migato ini sukunya suku Dayun, gelarnya Mudo. Kebetulan yang datang cuma satu, dan saya termasuk salah satu wakil dari Mama yang suku Domo. Kemudian di tempat kita ini jumlah penduduknya ada kurang lebih 2.379 jiwa. 2.379 jiwa. Terdiri dari 645 kakak. Ini data terakhir yang kita ambil dari pembagian data daging kurban. Tahun berapa ini? Jumlah laki-laki 1.219 jiwa. Yang perempuan sedikit, termasuk anak-anak, dewasa, remaja. Yang perempuan 1.160 jiwa, lebih banyak laki-laki. Di bagian adik yang perempuan dan tadi dari perempuan jadi di sini kekurangan perempuan. Mana tahu dan singgah salah satu begitu. Jadi pada contoh ada contoh. Kemudian di desa kita ada 2 TK yang berjalan. Satu namanya TK Desa, kalau suka kelompok bermain. Satu lagi Bekasi di sini, Dusun 2 juga. Kemudian ada satu lagi TK swasta, namanya Al-Muflisin di samping SD, TK masjid. Kita punya satu masjid raya yang sedang dipakai sekarang, namanya Al-Muflisin. Nanti adik-adik kalau ada kegiatan di sana, hari besar Islam ataupun bilik-bilik pengajian, silakan ke sana. Kita punya satu masjid hibah yang lagi dibangun. Itu murni bantuan dari seorang hamba Allah. Sifatnya itu bantuan hibah. Nanti kan sudah dimakan dengan desa mungkin yang akan mengelola dalam tahap pembangunan. Kemudian ada lagi satu mushola, lokasinya di RT 11, di RT Arif. Juga sekarang lagi sedang dibangun. Kebetulan kami kemarin bersama-sama dengan Saudara Sarah untuk mengadakan waktu pertamanya. Mushola yang sudah jadi ada 3. Dusun 1 ada 2 mushola, mushola Nurul Iman dan mushola Mujahidin. Untuk dusun 3 ada 1 mushola yang sedang dipakai, namanya Al-Ikhlas. Nanti ada juga boleh ke sana, bagaimana kondisi fisiknya, bagaimana kedepannya, tergantung dari mau kegiatan apa, silakan. Kemudian kita sekarang betul lagi menggalakkan Bimas. Bimas desa ada 6 orang, sudah kurang betul yang berjalan. Kemudian pos protek kita ada sebanyak 5. Ini situasi suasana desa kita lagi tidak aman kan. Saya pun dari malam sempat jam 4 tertidur. Ketika mau tidur, telepon sama nenek mama, ada kejadian keluar rumah. Pak ada juga. Artinya begini, kalau berlanjut tempat tinggal di rumah sana, hati-hati dengan jendela dan HP. Sasarannya HP. Apalagi ada yang tinggal di pusaka desa, itu kan butuh sekali. Mohon tidurnya agak jauh sedikit, karena kemarin kebetulan kita lagi dipukul juga. Alhamdulillah kita ada yang terbuka 2 jendela, 1 pintu belakang. Satu baru saya kemarin. Terdetek orang-orang dalam, akan gelap. Kemudian satu persatu yang saya kemarin. Kita punya dusun 3 orang, kepala dusun, 6 RW, 13 RT, 7 APBD, 13 LPM, kampung KB dan PKK dan terhitung. Banyak lah pokoknya. Jadi untuk membersihkan waktu, mungkin saya bacakan satu ya. Yang pertama, nenek mama namanya
Herman. Gelarnya ini Datuk Kudo. Orangnya itu ini Oma. Kita ya. Kemudian kebetulan yang tiga hadir juga. Pokoknya dia akan berkawan sendiri. Saya juga termasuk dari Oma. Setelah itu ada 3 kepala dusun. Dusun satu namanya Pak Zulkifli. Itu yang kalian ikuti. Itu ya. Kemudian kepala dusun 2 namanya Pak Rudianto. Akrab dipanggil dengan Pak Menton. Pak Menton. Satu lagi namanya Karman, kepala dusun 3. Kebetulan ada halangan. Terusnya kita punya 6 RW. Satu RW 1 namanya Saryal. Dari Pak Saryal. Ketua RW 2 Pak Sawaludin. Juga tidak hadir. Ketua RW 3 namanya Pak Abdul Karim. Kebetulan dia mertua saya. Jadi Pak, betul ya? Silakan berdiri Pak Abdul Karim. Nah, itu. Ketua RW 4 Hamzah. Namanya Hamzah. Ketua RW 5 namanya Rahmat Tatang. Pak, ini Pak. Ini beliau ini aslinya Sunda. Orang Sunda. Kemudian Ketua RW 6 namanya Pak Abu. Kebetulan juga beliau hadir. Di samping itu kita juga punya 13 RT. RT 1 Pak Erwan. Sama juga. RT 2 Pak Yanto. RT 3 Pak Sultan. Wah, ada istrinya. Mewakili. Kemudian Ketua RT 4 Pak Sofian Effendi, juga dari permisi dengan saya, ada kebetulan di kampung. Istrinya nggak mau kayak gitu, ibu. Ini ibunya. Coba tadi Ketua RT ketiga yang mana? Ini ibunya. Dia juga termasuk salah satu pimpinan RT. Kemudian Ketua RT 05 Pak Saryal, ibunya berdiri. Ibunya berdiri. Ibunya. Itu Pak Ketua RT-nya, Ibu RT-nya. Dia juga termasuk pimpinan RT. Kemudian Ketua RT 6 Pak Taslim. Tadi yang datang muda tadi sebenarnya Pak. Tidak datang. Kemudian Ketua RT 7 Pak Parimon. Nih ibunya. Pak Taslim datang. Ini Taslim datang ini. Dua-dua ada. Kemudian Ketua RT 08 Pak Suprianto. Pak Rais, coba kita. Rumahnya di sini deh. Kalau ada koordinasi yang beliau, rumahnya di sini. Ibunya. Coba berdiri berdua. Ini ya. Ketua RT 8 itu. Kemudian Ketua RT 09 Pak Sud. Aizin. Ibunya ada? Ketua RT 010
Ketua RT 09 Pak Ardi. Ini bapaknya. Ini posisi beliau berada di wilayah kerja Dusun 3 RW 5. Bininya ada? Ibunya ada. Kemudian Ketua RT 010 Pak Zainal M. Ini berdekatan dengan Pak Ardi. Ibunya ada. Kemudian Ketua RT 011 Pak Arif Jumhana. Jadi Pak, ini kita RT-nya. Tolong Ibu berdiri Bu, biar kenal Bu. Ini istrinya. Ini istri Pak RT 011. Kemudian Ketua RT 012 Pak Isno. Wakilan. Ada di sini. Coba berdiri Bu. Ketua RT 013 Pak Hisianto. Jin. Itu lembaga perangkat desa. Kemudian saya kenalkan lagi kita punya satu orang sekdes dari ibu orang. Namanya Pak Oli Sabah. Jadi Pak berdiri dengan ibu juga. Ini ibu kreativitas dari masyarakat. Di samping dia pengurus PKK, dia juga guru TK. Beliau juga mantan lain. Sini takut dengan beliau. Mana tahu. Kemudian perlu juga saya kenalkan, kita juga punya perangkat pemuda. Ada satu orang pengurus pemuda yang hadir di tengah kita, namanya Pak Abdul Effendi. Ini ketua muda. Saya yakin adik-adik dengan beliau ini, apalagi menjelang 17 Agustus, ini akan banyak berhasil dengan beliau. Rumahnya di dekat lapangan bola kaki. Kebetulan kita juga di sini hadir Bapak OPD. Kita punya lembaga OPD 7 orang, 3 orang sebagai pengurus, 4 orang anggota. Nama Pak Ketua OPD kita Pak Abriel. Jadi Pak, ini adalah adik ipar saya, istrinya adik saya kandung. Dia Ketua OPD. Kemudian kita juga punya wakil Ketua OPD. Wakil Ketua OPD Pak Imam kita sebetulnya ada. Kita juga punya sekretaris OPD, namanya yang akrab kita Rodin, namanya si Ed, namanya Suherman. Pak. Ini rumahnya sini dekat grosiran. Dekat infanteri, ya. Gorengan. Kemudian kita juga punya bendahara OPD Bu Yanti. Tolong beliau. Ini bendahara OPD ya. Kemudian kita punya 3 anggota OPD. Yang pertama namanya Pak Yono. Dia berfungsi sebagai seksi pembangunan. Kemudian Pak Bustian. Ini aktivitas kita di Istrinya mana Pak? seksi pemerintahan. Kemudian kita juga punya Pak Dede. Ini yang ke-7. Seni budaya. Seksi seni budaya. Dia juga berfungsi sebagai kampung KB rumah dana. Ini Bapak DPR dari Bumi. Bapak ini adalah dosen pembimbing lapangan.
adik yang berada di sini 2 orang ini bapaknya. Nama bapak ini yang panjang apa nih? Coba. Namanya Bapak Dr. Saidul Amraini STMT ulang. Sudah Doktor STMT ulang. Selamat datang Pak. Kemudian kita juga punya lembaga LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ketuanya Pak Busrida. Pak Busrida nama. Kemudian kita juga punya studi penggerak PKK desa yang kebetulan keduanya orang yang saya datang di dunia. Namanya Bu Ramani, Ibu. Kemudian juga punya wakil ketua, termasuk Bu Yati. Ibu. Bu Yati sekretaris PKK. Kemudian kita juga punya Bu Linda. Ini orang kecamatan. Ini yang membuatkan komunikasi yang sekalian. Kalau masalah urusan KB mengabdi sama Bu Linda. Kita juga punya bidan desa namanya DD Solimah. Desa di mana, Pak? Namanya desa di mana? Asli Sunda. Betul. Kemudian kita juga punya Bu Susi. Ini mereka tergabung dalam penggerak desa dan kader-kader kakak. Punya Bu Salbia, punya Bu Aisyah, Bu RT juga, Bu Ade, Bu Ade juga penggerak Kampung KB. Ini dia, ini Bu Salbia ya. Pokoknya 1. Kita juga punya Bu Susi. Ibu Susi ini mantan BPD saya dulu. Dia tokoh masyarakat. Ya. Bu Aisyah juga termasuk penyelenggara desa di seksi Pokja 1. Mereka aktif di bidang sosial kematian. Kemudian kita juga punya Bu Sima, ibunya RT 04. Jadi Bu. Ya. Kita juga punya Bu Siti Samaria, juga termasuk dalam Pokja. Bu Siti Samaria berdiri. Bu Ade Irawati, Kampung kami berdiri. Pokja 3. Kita punya Bu RT 11. Pokja 3. Kemudian kita punya Bu Ina, Pokja 2. Lagi Bu Yati juga penggerak PKK. Ada Posyandu. Berdiri Bu. Kita juga punya Bu Dina Mariana juga sebagai penggerak KPKB. Jadi stunting. Ini anggotanya Bu Linda. Kemudian Bu Relawati sebagai penggerak PKK juga. Pokja 1 dan juga sebagai RT 2, RT 3. Bu Niram, Bu Yusmidar, penggerak PKK Pokja 4. Kemudian Bu Eti. Bu Eti mana? Ada. Ada Posyandu. Kemudian Bu Delima, kader Bu Hamil. Kalau mau tahu berapa jumlah yang hamil, berapa jumlah yang tidak hamil, datangin Bu Delima. Mungkin sebentar lalu bagi bahan perkenalan. Kemudian saya balik. Kata orang,
pepatah ya Pak, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kalau dari unsur apa sudah hampir terkenal satu persatu. Kemudian saya sekarang balik memperkenalkan adik-adik terhadap kita. Yang pertama, Sucahyo Gianto. Beliau adalah dari Fakultas Teknik Elektro. Nanti kalau ada di antara anak-anak kita yang hobinya di elektronik, ini dia Sucahyo. Kemudian yang kedua, Sucahyo jabatannya dalam kelompok TKN sebagai ketua. Kemudian Afif Zema Oktari Pandi, menamanya kacau. Dia sebagai wakil ketua, berasal dari teknik kimia. Ini Bu Bidan sama Bu Linda sepertinya perlu mereka. Teknik kimia Bu. Kemudian ini Wulandari. Nih, yang cantik manis. Dia dalam kelompok KKN ini sebagai sekretaris. Berasal dari teknik kimia. Kemudian yang keempat, Vina Ermalinda. Nah, ini manis nih. Dalam kelompok KKN ini dia berfungsi sebagai bendahara kelompok. Berasal dari teknik kimia. Ini kayaknya sepertinya banyak teknik kimia ya Pak. Kemudian yang kelima, Iwani Rezeki Marta. Nah, dia juga sebagai sekretaris, juga berasal dari teknik kimia. Kemudian yang keenam, Yonaldi Ismail. Dia sebagai humas, berasal dari Fakultas Teknik Kimia. Kemudian yang ketujuh, Ginda Rahmadania Siregar. Ginda, oh dia, nih. Dia berasal dari teknik kimia. Infokom, jabatannya Infokom. Segala informasi masuk dari beliau. Ya. Kemudian yang kedelapan, Sofia Juliana Nova. Beliau juga adalah humas pendidikan masyarakat ya, fakultasnya. Kemudian 9, Aurora Zahrani. Nah ini dia. Dan juga Infokom, fakultasnya ilmu komunikasi. Yang ke-10, Citra Lestari. Dia juga humas, berasal dari Fakultas Teknologi Hasil Perikanan. Nah, ini cocok nih. Kita kebetulan punya kelompok perikanan. Namanya nama kelompok nelayannya Kelompok Nelayan Bersatu. KNB. Kita punya ini. Kita punya sungai yang duduk di kolam. Mohon dikembangkan kelompoknya Pak. Mungkin nanti saya kecewa Pak. Saya berharap ada satu di antara mereka dari hukum. Karena kawan saya. Tapi tidak mengurangi daripada saya. Kita berharap ke depan semoga dengan adanya mahasiswa ini di desa kita selama lebih kurang 40 hari akan bisa kita menimba ilmu dari mereka, bahkan sebaliknya. Saya yakin dari fakultas yang ini kita butuh. Kebetulan ada humasnya, ada dari elektro, ada dari komunikasi, bahkan dari masyarakat kita perlu. Kemudian betul Pak pembimbing sudah sini dengan tidak mengurangi hormat, saya atas nama pemerintah desa dan masyarakat desa menyampaikan mohon maaf sebesarnya. Inilah adanya. Mana tahu ada penyambutan kami yang kurang pada tempatnya, yang kurang pada adabnya. Kami menyampaikan atas nama masyarakat masyarakat mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahmi ke depan, ada keberkahan di sini Pak.
Kita coba 3 bulan Pak, kurang. Masa kerja saya ada 1,5 lagi kurang lebih. Saya berharap kepada adik mahasiswa jangan malu-malu, jangan segan-segan, apapun kita kerjasama. Dengan catatan saling berkomunikasi, bersinergi bersama-sama. Termasuk ibu-ibu juga. Ini kebetulan Pak, kita menghadapi tugas habis mungkin begini, kita insya Allah dalam kesehatan. Dan kemudian kita juga ada rencana besar untuk cara perubahan Muhammad. Sekarang prosesnya berjalan, penelitiannya mungkin dalam adik-adik di sini mungkin kita laksanakan acara ini. Jadi kita banyak mengangkat tenaga, pikiran bersama dan tenaga. Mungkin untuk waktu lebih kurang mohon maaf. Satu saja dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Kepala Desa yang telah menyampaikan sambutan sekaligus perkenalan aparat desa dan adik-adik mahasiswa. Selanjutnya acara selanjutnya adalah sambutan dari dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Dr. Said Gul Amreni STMT dengan mahasiswa KKN Undri tahun 2022 ke Desa Lusakat. Kepada Bapak waktu Pak kami persilakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada hari ini menjelang siang, saya dan bapak-bapak ibu semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dan bersilaturahmi di kantor Kepala Desa Lubisakat. Kemudian salam dan salam juga kita peruntukkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kades, Bapak Didi Eshak. Kemudian tokoh masyarakat yang ada di Lusaka, ibu-ibu semua dari Kelompok PKK, ada dari bidan semua yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi yang saya hormati, kemudian adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Ya, pada hari ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Universitas Riau, saya untuk mengantar mahasiswa yang akan kuliah kerja nyata di Desa Lusaka. Mungkin Pak Lurah yang disampaikan, Pak Lurah Pak Kades. Ya. Saya juga sering juga di sini Pak, pergi mancing. Kalau pergi mancing ke Lusaka itu daerah itu sampai menculik banyak karena lewat sini. Kita mancing Pak ya. Jadi memang tugas dari DPR itu mendampingi, pertama mengantar, yang kedua nanti melakukan mones. Di pertengahan nanti ada monitoring dan evaluasi apa kegiatan-kegiatan mahasiswa selama di desa. Kemudian terakhir nanti penjemputan. Jadi seperti biasanya memang saya menyampaikan juga kepada mahasiswa, karena KKN ini adalah kuliah kerja nyata atau sekarang singkat lanjut sertanya lah, artinya mereka harus belajar di sini, kemudian mengabdi, berbaur dengan masyarakat, sehingga apa-apa yang pernah dipelajari di kampus bisa diterapkan di sini atau sebaliknya, ya kan, apa-apa yang ada di sini bisa jadi pembelajaran hidup buat mereka. Apalagi mereka kan masih muda Pak nih. Perlu bimbingan Pak Kades dan ibu dan yang lain-lain, bapak-bapak semua. Karena bagaimanapun mereka di salah satu tugas dari kuliah kerja nyata itu telah bagaimana melihat ya dunia nyata atau real kalau di desa. Makanya pada saat Pak Kades tadi mohon maaf begini tempatnya sebetulnya ini udah bagus Pak, udah mewah nih. Kalau dulu saya KKN dulu di desa nggak ada lampu, dan mungkin zaman dulu ya. Tapi sekarang ini
mahasiswa termasuk yang dekat lah KKN kalau di pusaka. Harusnya kan dia ke daerah-daerah di desa-desa yang dulu lagi ada perkembangan sehingga ada peningkatan pengetahuan yang bisa dibawa ke desa tersebut. Tapi kalau saya di sini sudah bagus ya untuk perkembangan dari pendidikan dan semuanya. Tapi makanya saling belajar nanti ya antara mahasiswa dan masyarakat, ada bauran begitu, jadi ada sosialisasi bagaimana ilmu-ilmu yang didapat di kampus itu bisa diterapkan di sini. Begitu juga sebaliknya, kalau memang ada dari bapak-bapak dan ibu di sini atau adik-adik di sini memang masih bagus, karena kita kan saling belajar ya. Karena proses pelajaran itu bukan dari dosen atau guru aja, dari alam juga kita bisa belajar. Kemudian saya pesankan kepada adik-adik mahasiswa semua supaya menjaga nama baik alma mater itu harus dijaga. Ya, bagaimanapun kalian adalah aktivitas akademik Universitas Riau itu harus dijaga dalam bertutur sapa dan segala macam, bergaul dengan masyarakat. Harus yang utama itu ada etika yang harus dijaga. Karena bagaimanapun juga kita masuk ke wilayah tempat yang belum pernah kita kunjungi, ya kita harus menghormati bagaimana ada-ada di sini. Jadi itu harus dilihat juga, ya kearifan lokal yang ada di sini juga harus dihormati dan dilestarikan semua. Saya bisa membina hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pembimbing lapangan itu Bapak Haidul Amrani MT. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua BPD kepada Bapak Amri L. Wakil 4, kami persilakan dengan hormat. Bosen masuk angin. Maaf. Ada bikin bosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Jajaran dan yang kami hormati Bapak dosen dan juga yang kami hormati dan kami muliakan Mama tokoh masyarakat dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Pemuda Desa Jajaran dan juga yang kami hormati Bapak Ketua serta jajaran dan juga yang kami hormati rekan-rekan BPD keterwakilan dusun yaitu 3 dusun dan juga yang kami hormati para RT, RW, Ibu penggerak PKK yaitu PLKB Ibu Lida, alhamdulillah beliau hadir juga kita, dan juga Ibu PKK desa beserta jajaran lainnya, dan juga yang kami banggakan adik kami dari KKN Undri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam melindungi daripada undangan pemerintah desa yang mana setelah terima mahasiswa KKN Undri kepada kita semua. Dan selawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, sebetulnya tak banyak yang harus saya sampaikan lagi, sudah disampaikan oleh pemerintah desa kita, yang mana tentang profil desa beliau sudah menyampaikan sedikit banyak tadi, dan juga perkenalan tentang adik sudah dilakukan juga. Cuman saya sedikit tadi Pak Kades mengatakan yang manis itu cuma 2 orang. Kalau saya tak ada yang manis semua tengok. Ini. Manis semua. Jadi Bapak Ibu yang hormati,
sesuai disampaikan Pak Kades tadi, yang mana desa ini bermacam suku etnis berbaur. Jadi tentu nanti apa yang disampaikan atau yang dijumpai oleh kami di lapangan ini harus banyak-banyak berkoordinasi dengan RT setempat, RW kepala dusunnya, karena mungkin juga akidah juga banyak. Banyak juga akidah nanti yang berbeda ini, bukan muslim saja. Nanti banyak konfirmasi dengan RT RW dan juga PPD ini ada 7 orang dan kita ada 3 dusun. Jadi PPD ini adik-adik kami adalah kalau di negara dewan, kalau biasanya dewan kecil, tempat menyalurkan aspirasi masyarakat yang harus dibawa ke pemerintahan desa nanti. Jadi boleh berkoordinasi nanti dengan PPD, DPRD kecil desa, tempat menyampaikan aspirasi masyarakat dan nanti beliau bawa ke desa ini untuk bermusyawarah dan kita bahas bersama dengan Pemdesnya. Itu nanti ada setiap dusunnya nanti dibuat ke PPD-nya. Saya rasa sedikit lagi saya sampaikan tentang apa sampai Pak Kades tadi, yang mana perlu kami dan juga tempat dosen tadi mungkin sama-sama kita timbal balik. Kami butuh ilmu adik-adik semua dan Pak dosen dan juga adik-adik butuh ilmu dari masyarakat ini. Jadi kami ini pada prinsipnya kuliah semua, kuliah ya. Jadi kami sangat butuh sekali ilmu dari adik-adik, karena di fakultas dan segala macam ini Pak Kades alhamdulillah dia sudah gelar SH, tentu banyak yang harus dipelajari, baik ekonomi, kesehatan, pendidikannya. Di banyak-banyak apa yang disampaikan Pak Kades tadi, berkonsultasi dengan instansi-instansi terkait tadi. Jadi saya itu yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah menyampaikan sambutan dan arahan keluarga bersama. Kita masuk ke acara selanjutnya, itu sambutan dari Bapak Ketua Pemuda, itu Bapak Abdul Effendi. Kepada Bapak Abdul Effendi, waktu tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberi nikmat bertakwa yang tidak kita sebut, sehingga kita dapat berkumpul di aula atau desa Lusaka. Salawat dan salam terlupa kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lusaka, Bapak Zainuddin SH. Yang kami hormati Bapak Dosen, izin Pak nama Pak Said yang berhasil pada hari ini. Juga yang kami hormati Bapak Ketua BPD, Bapak Ketua LPM dan juga Nenek Mama, seluruh aparatur desa, perangkat desa dan juga ibu-ibu kakak dan juga yang kami banggakan adik-adik dari mahasiswa Undri yang hadir pada pagi menjelang siang ini, dan juga kami di sini selaku ketua organisasi pemuda Desa Lusaka sekali lagi meminta kepada kita bersama, terutama kepada adik-adik kita bersinergi untuk sama-sama berpikir, membangun dan mengembangkan potensi-potensi yang ada baik di desa kita ataupun yang di luar sana, yang adik-adik ketahui, yang ilmu-ilmu yang ada ketahui di luar sana. Marilah kita di sini berbagi ilmu. Mungkin kami di sini banyak kekurangan ataupun kami di sini banyak yang tidak kami ketahui tentang ilmu-ilmu pendidikan dan juga ilmu-ilmu intelektual lain yang kami tidak ketahui. Mungkin adik-adik lah ataupun rekan-rekan mahasiswa lah yang bisa banyak atau memberitahu kepada kami yang ada di desa ini. Mungkin tingkat dari pendidikan pemuda-pemudi kami mungkin tidak beberapa orang yang ikut ke fakultas
ataupun ya ikut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin dari dasar itulah kami ingin belajar bagaimana sistem ataupun bagaimana cara pendidikan yang di luar sana bisa berjalan ataupun bisa diaplikasikan ke tingkat desa, terutama bagi pemuda-pemudi kami. Dan juga mungkin di fakultas mungkin Bapak dosen dan juga rekan-rekan rektor yang lain ataupun guru-guru yang lain bagaimana cara untuk mengatasi penyakit dari masyarakat ataupun sistem-sistem penyakit yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat oleh pemuda-pemudi ataupun terutama pemuda bagian narkobanya, bagian kejahatannya atau kenakalan remajanya. Bagaimana menurut kita bersama untuk bisa sama-sama kita berpikir mengatasi sistem dan caranya supaya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pemuda-pemuda yang ada di setiap daerah itu bisa berkurang dan perlu bisa hilang dari tingkatan dari pekat tersebut. Mungkin itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin perlu juga kami sampaikan, mungkin data pemuda kita di sini ada lebih kurang 130 orang pemuda-pemudi kita di desa Lubusaka. Seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, mungkin di sini masyarakat kita heterogen, ada yang bermacam-macam suku, mungkin yang tergantung nanti keadaan lah. Mungkin adik-adik mahasiswa bergabung atau berjumpai salah seorang pemuda-pemudi yang bersuku dari luar dari Melayu, mungkin sesuai dengan adat seperti apa untuk memasuki. Karena di sini ada 3 suku yang sangat suku besar, terutama Jawa, Batak, Minang. Mungkin Cina pun ada 1, 2. Atau mungkin itu bukan pemuda-pemudi, itu petua itu bukan pemuda-pemudi. Bola ditinggal lebih lagi panjang. Jadi mungkin itu adik-adik mahasiswa, Pak dosen, mungkin nanti kami berharap ke depannya seandainya ada ilmu-ilmu yang dari fakultas dapat untuk minimalisir tingkat-tingkat kenakalan remaja, mungkin kami perlu ilmu itu lah Pak, yang diterapkan di lapangan. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ketua Pemuda. Selanjutnya kita masuki acara terakhir, itu doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh anak kita Yonaldi Ismail. Kepada Yonaldi Ismail di tempat kami silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada anak kami Yonaldi Ismail yang akan membacakan doa. Semoga dengan bacaan doa tadi acara kita ini diberikan keberkahan dalam segala urusan kita. Dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf tentunya atas kekurangan dalam penyampaian. Dan kami juga mengucapkan selamat datang adik-adik mahasiswa di Desa Lubusaka ini. Semoga kehadiran adik-adik semua bisa memberikan ilmu tentunya bagi masyarakat Desa Lubusaka. Dan kami juga mohon maaf seandainya dalam penyambutan ini ada kekurangan yang mungkin tidak pada tempatnya. Sekali lagi mohon maaf. Akhirnya dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyangkut sini satu. Tahu ada yang
Ya tadi belum memperkenalkan, ada yang bawa asisten. Asisten dosen yang selama ini bantu dengan ada kegiatan, baik ada kegiatan di kementerian dan kegiatan di kampus. Yang pertama berupa Dewi Arta SD, ini sudah selesai. Ya, tunggu atasnya. Ya. Kemudian satu lagi Shirley apa tadi namanya? Oh, Shirley Marcelina Cantika. Ya. Ini masih kuliah angkatan 2018. Demikian ya Pak, itu yang perkenalkan. Kita ambilkan foto bersama dan untuk laporan ke Ketua LPPM tentang kegiatan KKN di Desa Nusaka ya, Kecamatan Surenjan Raja, Kabupaten Kampar. Demikian. Ya, tadi masih ada pesan yang belum diserahkan nih adik-adik mahasiswa ini supaya mengabdi ya untuk desa ini. Apakah yang telah sampaikan tadi ada ilmu yang bisa dikembangkan, itu silakan ya, karena memang Pak mungkin saya sampaikan juga karena KKN sekarang kan mereka mendaftar. Kalau dulu kan kita misalkan berapa orang gitu, misalnya ada dari fakultas hukum, kemudian dari kimia, dari teknik, kemudian dari kedokteran, perawatan itu. Tapi kalau sekarang mereka buat kelompok sendiri, baru mencari DPL. Jadi ada kelemahan di situ, makanya disampaikan Pak Kades tadi, tidak ada dari hukum, tidak ada dari dokter. Ini kan dominannya mahasiswa teknik kimia, kan ada beberapa mahasiswa teknik, kemudian ada perikanan. Ya, karena ada mungkin ilmu hukum yang bisa dibuatkan untuk perancangan desa kan, perdes ya, peraturan desa. Ya, kita harus melihat dari segi ya dari mana hukumnya dan segala macam ya. Mungkin untuk hari ini saya serahkan 10 orang nih yang masih di Universitas Riau dengan DPR-nya saya Doang ini kepada Pak Kades Pak. Mohon dibimbing mereka Pak, kalau ada salah langsung dicubit ya Pak. Kalau cewek itu Pak, kalau cowok di jadi begitulah istilahnya, maksudnya ada bimbingan dari Bapak dan Ibu semua yang di desa ini supaya mereka kan belum pernah ke desa nih, apalagi mahasiswa sekarang ini anak-anak milenial nih, desa ini disebut dengan apa, generasi rebahan. Rebahan di HP, di kamar. Ketika kita masuk ke desa baru melihatkan beginilah kenyataan di real yang lapangannya ada. Jadi mohon dibimbing Pak, bapak-bapak semua, untuk pemuda, karena ini pemuda-pemuda semua Pak. Ya. Jadi bisa Bapak amankan ya anak-anak muda ini. Jadi serah terimanya bagaimana Pak? Serah terima ini ya secara simbolis ya kita ketuanya ya dengan Bapak Kades depan. Manis. Saya serahkan mahasiswa KKN di Desa Lusaka. Ada 10 orang. Boleh nama-namanya dulu. Ini yang diserahkan. Ya. Jadi Ini pakai mak lah. Ini Pak, ini Pak. Ah ini Pak. Oh, jadi